Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya, Patricia Lovord. Dalam Jurnal Daai edisi ini, kami telah menyiapkan liputan tentang menjadikan diri saluran berkah dan tentang meraih mimpi di Jabal Haq. Peringatan bulan 7 penuh berkah tidak hanya sekedar perayaan. Melalui penampilan drama isyarat tangan Sutra Makna Tanpa Batas, setiap pribadi diajak untuk tekun, tulus, dan sungguh-sungguh membina diri dan membimbing orang lain. Setiap orang yang sudah menempuh jalan bodhisatwa, pada gilirannya menjadikan dirinya saluran berkah bagi sesama dan setiap makhluk. Keluarga Tan Kun Ling merasakan kasih yang memberi mereka kekuatan di tengah beratnya beban kehidupan. Melalui sikap berbakti, anak-anak mereka membawa berkah bagi keluarga. Sikap bakti pada orang tua dan sikap ulas asih pada sesama adalah pesan utama peringatan bulan 7 penuh berkah. Dan pesan ini perlu dihidupi setiap hari. Dalam Sutra Makna Tanpa Batas, setiap pribadi diajak untuk merenungi jalan bodhisatwa. Menjadi saluran berkah dalam masyarakat, terjun langsung ke masyarakat untuk membina diri dan membimbing masyarakat ke arah hidup yang lebih baik. Hal ini bisa dilakukan dengan tanpa mengenal batasan, karena setiap manusia akan belajar dengan cara berbeda. Karakter manusia sangat unik, karenanya dalam membimbing diperlukan ketulusan, kesungguhan, dan keyakinan. Dulu sih kita banyak pikiran ya, gitu bisa tidur. Tapi ini kan udah, dulu sih masih kan nengok orang apa sih nggak, nengok orang kan pada takut gitu. Kenapa? Nggak tahu sendiri, nggak mau ketemu orang, minder lah gitu. Nengok orang gitu rame tuh pusing. Iya, marah-marah terus aja. Entah apa yang dimarahin nggak tahu lah, gitu, kesel gitu, kesel lah, gini lah. Udah ketemu sama sini suci, ada berobat, agak udah mending lah. Udah ketemu suci itu udah 2 tahun. Tan Kun Ling yang biasa dipanggil Aling berusia 53 tahun. Ia seorang ibu rumah tangga. Sekitar 5 tahun lalu, ia pernah mengalami depresi. Penyebab utamanya kesulitan ekonomi keluarga. Kala itu, ia sulit untuk tidur di malam hari dan kerap marah tanpa sebab. Kadang-kadang sih ya ekonomi lah ya, kayak gini lah itu ya kan. Kita di sini Jakarta nggak ada saudara. Yalah sekarang ini mau kerja ya kan. Mau kerja lah, cari duit gitu ya kan. Suami Aling, Matius, berusia 60 tahun. Mereka menikah tahun 1998. Matius pernah bekerja di sebuah gudang. Namun sejak mengalami sakit, ia berhenti bekerja. Aling pernah bekerja di toko beberapa waktu lalu, tetapi ia tidak dapat melanjutkannya. Kini, mereka mengerjakan pesanan gantungan kartu nama yang bisa dilakukan dari rumah. Penghasilan per hari mencapai 20 hingga 30 ribu rupiah. Iya Pak, cerita sama teman-teman dukung itu ya kita pergi lah gitu. Ya biasanya kita beli obat di luar gitu. Udah lama ada pasrah hidupnya. Saya nggak ada saudara, sebatang kara. Ya bisa bersyukur lah karena bisa hidup aja gitu kan. Anak pertama mereka, Antonius, lahir pada tahun 2000 dan kini berusia 13 tahun. Duduk di kelas 1 SMP. Sementara Teresia, anak kedua, berusia 10 tahun, kelas 5 SD. Dulu, saat mengalami depresi, ibu mereka sempat membuat kedua anak ini khawatir.
Tetapi dua anak ini tetap tahu berbakti. Anak-anak itu sih saya nggak urusin, nggak tahu. Wah, saya nggak mau tahu urusin, nggak mau tahu apa-apa. Sekarang sih apa-apa agak cari mereka lah, ada agak apa lo ya kan akrab gitu. Kedua anak Aling memperhatikan dan mengurus ibu mereka. Mereka juga selalu mendoakan sang ibu. Setelah bertemu dan ditangani Yayasan Buddha Seci, kedua anaknya senantiasa memberikan semangat. Penerimaan dan kasih anak-anak ini sangat berarti bagi sang ibu. Pertama kali memang dia harus menyadari dulu bahwa dia mengalami sakit. Biasanya yang suka aware itu selain dirinya adalah keluarga. Makanya support atau dukungan dari keluarga sangat penting. Ya. Keluarga itu kadang-kadang juga seringkali juga menjadi penghambat untuk masuk ke dalam suatu ranah pengobatan. Ya. Mereka merasa malu, nanti gimana, nanti punya keluarga yang stres atau apa. Saya rasa tidak demikian. Jadi dukungan keluarga, pengetahuan keluarga yang cukup, juga pengetahuan dari orang tersebut yang mengalaminya itu sangat penting. Jadi memang akan sangat berguna gitu bagi kepentingan dan kelanjutan dari pengobatannya nanti. Mereka tinggal di sebuah rumah sewa di daerah Jelambar, Jakarta Barat. Sejak bertemu dengan Yayasan Buddha Seci lebih dari 2 tahun lalu, mereka mendapat bantuan untuk biaya sewa rumah. Selain itu, anak mereka yang selalu mendapat ranking pertama di kelas juga menjadi anak asuh. Selain pandai, Teresia juga menjadi anak berprestasi. Iyalah, kita kan mau sembuh kan, anak saya masih kecil gitu ya kan, ya anak gitu kita mau sembuh ya kan. Waktu dulu sih aduh mau mati lah, mau ini mau itu aja. Selalu untuk didukungin sama si Bubi loh. Makanya anak kan gitu mau ke sekolah ya kan. Jadi kita bangkit lah. Biasanya sih udah apa ya, bersyukurin ya kan, udah ya ketemu sama si Buddha Seci ini ya, bisa sembuh. Anak-anak kita bisa akrab gitu. Mau ketemu siapa sih ada, kalau kok dulu datang orang kampung ngumpul gitu, nggak mau keluar. Dari yayasan memberi pengobatan, dari relawan sering kunjungan kasih supaya memberi dorongan ke pihak si pasien supaya dia akan menuju ke pengertian lebih jauh, jangan depresi terus. Waktu itu kadang-kadang dia masih kurang sekali ya untuk ngomong pun tidak mau. Sekarang sudah lebih lincah. Suyati Edison sendiri banyak belajar dari kasus yang ditanganinya. Ia telah bergabung menjadi relawan Yayasan Buddha Seci sejak tahun 1999. 11 tahun kemudian, ia dilantik menjadi komite. Disinilah ia membina diri. Keluarga Aling adalah salah satu keluarga yang dengan setia dikunjunginya. Dengan cara membimbing keluarga Aling, ia pun membina dirinya sendiri. Dulu, sebagian besar waktunya habis untuk mengurus usaha keluarga. Saking sibuknya, ia menjadi sulit bergaul dan menjadi mudah marah karena stres akibat pekerjaan. Tetapi sejak bergabung di Seci, ia mengalami bimbingan. Ia juga telah menjalani pola makan vegetarian sejak tahun 2010. Kini, ia tekun dan tulus dalam membimbing orang lain. Cita-citanya jadi dokter. Hati anak-anak adalah hati yang tulus. Kita dapat belajar dari mereka. Hati yang tulus diperlukan saat menghadapi setiap orang dan setiap masalah. Hati yang tulus dapat membuat orang kuat menghadapi masalah dan dapat menggerakkan orang lain ke arah cinta kasih. Ketulusan Antonius dan Teresia
membawa berkah bagi seluruh anggota keluarga dan mendatangkan aliran rahmat dengan bertemunya Seci dan keluarga mereka. Bagaimanapun atau seperti apapun keadaan orang tua, tidak menjadikan alasan untuk tidak berbakti pada mereka. Bulan ke-7 dalam kalender tahun Imlek diperingati sebagai bulan yang penuh berkah. Maksudnya, mengingatkan agar sepanjang waktu kita senantiasa mengembangkan sikap welas asih dengan tulus. Hal ini terutama diwujudkan dengan sikap bakti pada orang tua. Selain itu, juga dapat ditunjukkan melalui sikap kasih pada sesama dan setiap makhluk. Misalnya, dengan kunjungan kasih dan menjalankan pola hidup vegetarian. Dengan setia membina diri dan senantiasa menjaga pola pikir yang baik, segala sesuatu yang terjadi dapat disyukuri dan dilihat sebagai berkah. Mensyukuri berkah menjadi sarana awal untuk pada gilirannya menjadikan diri sendiri saluran berkah bagi orang lain. Dr. Insinyur Muhammad Jafar Hafsah menjadi anak yatim sejak berusia 9 tahun. Karena sumbangsi seorang dermawan dan kerja keras, ia mencapai pendidikan tinggi dan berhasil dalam usahanya. Ia lalu ingin menyambung berkah itu dengan cara mendirikan Yayasan Muslim Jabal Haq pada tahun 1999. Didukung oleh seluruh keluarga, mulanya yayasan ini memberikan santunan kepada anak yatim dan duafa di setiap awal tahun pelajaran sekolah. Namun sejak 3 tahun lalu, mereka mendirikan asrama dan memberi beasiswa penuh bagi anak-anak kaum duafa yang terpilih. Saat ini Faradibah, anak kedua Muhammad Jafar, yang dipercaya melanjutkan kepemimpinan sang ayah. Ia menjadi ibu sekaligus sahabat bagi 24 anak laki-laki yang dibina di Jabal Haq. Awal itu saya nggak percaya kalau misalnya saya bisa ke sini karena banyak teman-teman saya yang pintar-pintar dari saya. Dia lebih bisa, dia lebih pintar dari saya. Tapi kata teman saya nggak apa-apa lah, yang penting bisa ikut. Nah akhirnya saya mengikuti tes itu, tes ujian untuk beasiswa di Yayasan Muslim Jabal Haq. Kalau masalah perbedaan dengan mengenai pendidikan sih sangat banyak. Pertama kalau di sini pendidikannya itu sangat bagus karena saya rasakan hal itu. Pertama fasilitasnya ada, terus cara belajarnya enak, gurunya ngajar juga enak. Kalau di kampung fasilitasnya udah masih standar, biasanya komputernya cuma ada 2 atau 1. Nah kalau di sini semuanya ada, jadi kita bisa belajar dengan enak, mengerti dengan baik, dengan cepat mengertinya. For it, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah lulus itu, beberapa hari kemudian baru kami dikumpulkan untuk pelepasan, dan di situ saya bertemu dengan kawan-kawan di sini dan akhirnya bisa sampai tempat ini. Yang awalnya nggak pernah kepikiran buat menginjak Jakarta pun nggak pernah. Kalau perasaan sangat senang. Saya merasa seandainya dulu saya menyia-nyiakan kesempatan ini, mungkin saya akan sangat menyesal karena di tempat ini sangat banyak hal yang dapat saya dapatkan selain di kampung saya. SMA 6 deh. SMA 6, kelas 11 sih gimana? Kalau Mami Diba itu sosok perempuan yang saya kenal di sini tuh, pertama dia baik, terus dia juga mengajarkan kami semua banyak hal. Pertama mengenai masalah informasi, masalah
pengetahuan dan lain-lain. Terus Mami Diba juga mengajarkan kami misalnya arti dari kekeluargaan, kebersamaan, terus menjaga kerjasama, teamwork. Yang selanjutnya dia orang yang sangat penyayang. Beliau selalu mengajarkan kami tentang bagaimana cara hidup. Beliau selalu mengajarkan bagaimana kita harus berpikir secara kritis dalam bertindak, bagaimana kita berpikir untuk melakukan hal, berbuat untuk orang banyak bukan untuk diri kita sendiri, harus menjaga komunikasi dan semua hal dalam kehidupan yang selalu dia berikan kepada kami untuk 24 anak laki-laki dari Provinsi Sulawesi Selatan tinggal bersama di rumah ini. Lulus dari sekolah menengah pertama di daerah asal, mereka lalu mengikuti seleksi ketat untuk mendapatkan beasiswa sekolah menengah atas di ibu kota Jakarta dan Bekasi. Di rumah ini, mereka tinggal dan belajar bersama. Selama 3 tahun, mereka terpisah secara fisik dari orang tua di kampung halaman dan fokus berjuang meraih mimpi. Mami Diba itu sudah kami anggap sebagai orang mama sendiri gitu. Karena Mami Diba juga di sini pengganti orang tua kami di sana, jadi dia juga memberikan kami apa yang sesuai, misalnya anak kandung ibu dengan anaknya, dia juga memberikan hal itu kepada kami. Artinya apa? Mami Diba itu sebagai orang tua kami di sini, sebagai wali kami, jadi dia bertanggung jawab dengan kami semua yang ada di sini. Farah Diba melanjutkan tugas kepemimpinan menjalankan Yayasan Muslim Jabal Haq. Farah Diba adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Ia sendiri memiliki seorang putra kandung. Karena mengasuh ke-24 anak laki-laki, ia sering memperkenalkan dirinya sebagai ibu dari 25 anak laki-laki. Jadi sama papa ya. Sebetulnya endingnya kita program ini, yayasan ini masih sampai pembiayaan selama SMA, baik sekolah, biaya hidup, allowance, artinya uang saku, uang transportasi, itu dari kami gitu. Dan selama 3 tahun mereka menyelesaikan SMA, karena kami mengambil anak-anak SMP, lulusan SMP untuk kita masukkan SMA. Ingin sekali yayasan bisa berkembang, membiayai mereka sampai kuliah gitu. Tapi sampai detik ini kami belum mengarah ke sana. Yang kami lakukan adalah memfasilitasi, mempersiapkan individunya agar mereka berjuang sedemikian rupa supaya apa? Bisa kuliah dengan apa? Mungkin bekerja atau mungkin dengan beasiswa. Selain memegang peran sebagai seorang ibu dan memimpin sebuah yayasan, Farah Diba juga menjadi sekjen pada Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, AIMI. Ia percaya kasih sayang yang utama selalu dimulai dari keluarga, khususnya dari seorang ibu kepada anaknya. Itu sebabnya, kemanapun pergi, ia menekankan pentingnya hubungan kasih orang tua anak dan pentingnya memulai pendidikan dari rumah. Sebetulnya saya percaya, saya orang yang menganut pendidikan kebanyakan itu berawal dari rumah. Value yang kita tanamkan selama di rumah itu sebanyak-banyaknya value yang
dinilai positif gitu, yang memang menjadi prioritas dari keluarga itu gitu, dari kesepakatan pengasuhan si keluarga itu. Ini sebetulnya cita-cita keluarga kita itu berawal dari ayah saya. Ayah saya ini seseorang yang dulu anak yatim dan miskin. Ada seseorang yang membantu dia, memfasilitasi dia untuk sekolah, dan akhirnya bisa bersekolah tinggi, mengambil S3-nya sampai di Bogor, dan akhirnya bisa bisa berkarir gitu. Yayasan Muslim Jabal Haq berdiri sejak tahun 1999. Awalnya, yayasan ini memberikan santunan kepada yatim duafa di setiap awal masuk sekolah. Pada tahun 2010, yayasan keluarga ini mulai mendirikan asrama dan memberikan beasiswa. Kita menanamkan value, bisa disebutkan, kalau di rumah kayu ini semua kegiatan yang mengarah kepada membentuk menjadi individu yang intaknya baik dan iteknya baik gitu. Jadi di sini ada hafalan Quran, ada memang mengaji dan membedah Al-Qur'annya. Jadi maknanya bisa digali di situ. Itu dari sisi agamanya. Lalu kita juga mengajarkan kepemimpinan, motivasi, kemandirian, apapun value yang sekiranya diperlukan bagi seorang individu untuk bertahan. Allahu Akbar, Allah. Jabal dalam bahasa Arab berarti bukit atau gunung, sementara hak berarti kebenaran. Jabal Haq secara harfiah dapat berarti bukit atau gunung kebenaran. Dulu, Jabal Haq didirikan sebagai upaya membalas budi. Kini, setiap anak di dalamnya utamanya memiliki 3 cita-cita. Pertama, menjadi anak berhasil. Kedua, memberangkatkan orang tua pergi umroh. Dan ketiga, melanjutkan sumbangsih mendirikan yayasan semacam Jabal Haq lainnya untuk menolong semakin banyak orang. Menjadikan diri saluran berkah adalah panggilan luhur setiap pribadi. Dengan tekun dan tulus, serta sungguh-sungguh mengamalkan sikap bakti dan welas asih pada sesama, setiap orang membina dirinya untuk menyalurkan berkah bagi setiap makhluk. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirim ke website dan ke media sosial DAI TV atau telepon ke 021 5055 8889. Akhirnya saya Patricia Lovord mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.